kesempatan ini Ibu mau berstorytelling tentang kitab suci, yaitu kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai 30 tentang perapian yang menyala-nyala. Siap anak-anak? Di sebuah kerajaan Babel ada seorang raja yang sombong, angkuh dan jahat. Namanya Nebukadnezar. Di kerajaan tersebut ada 4 pejabat berasal dari bangsa Israel. Namanya yaitu Belsasar yang disebut Daniel, Hanaya yang disebut Sadrak, Misael yang disebut Mesak, dan Azaria yang disebut Abednego. Daniel seorang kepala orang-orang bijaksana di kerajaan Babel, dan Sadrak, Mesak, Abednego pejabat di kerajaan Babel yang dipilih raja tersebut. Pada suatu saat Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas di daerah Babel, tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta, atau 27 meter tingginya dan 2,7 meter lebarnya. Setelah patung emas didirikan, Raja Nebukadnezar meresmikan dan mengundang seluruh para pejabat dan seluruh rakyat di wilayah Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego hadir sebagai pejabat kerajaan Babel. Tentara mengumumkan kepada semua orang-orang yang berkumpul di hadapan patung dewa tersebut, jika musik sangkakala dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah patung dewa tersebut. Di antara orang-orang yang berkumpul, ada 3 orang yang tidak sujud menyembah patung dewa tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata orang-orang Kasdim diam-diam melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah patung dewa tersebut. Lalu orang Kasdim pergi menjumpai Raja Nebukadnezar. Kata mereka kepada raja, "Raja, tuanku, kami melihat orang-orang yang Tuan pilih menjadi pejabat di kerajaan Babel tidak sujud menyembah patung dewa yang Tuan dirikan." Semakin marahlah Raja Nebukadnezar dan menyuruh tentara dan memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Raja berkata kepada mereka, "Apakah betul kalian tidak sujud menyembah patung dewa yang kudirikan? Kalau kalian tidak menyembah patung dewa yang kudirikan, kalian akan dihukum dan dicampakkan ke tempat
perapian yang bernyala-nyala. Tetapi jika kalian mau menyembah patung dewa yang kudirikan, maka kalian tidak akan dihukum. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja, "Apa yang kami perbuat, Raja? Jika Allah dewa yang kami puja sanggup menyelamatkan kami, maka kami akan diselamatkan. Jika tidak pun, kami tidak sujud menyembah patung yang Tuhan dirikan." Semakin marahlah Raja Nebukadnezar. Ia menyuruh tentaranya mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan ke tempat perapian yang menyala-nyala dengan suhu 7 kali lipat panasnya. Raja Nebukadnezar bangun dan melihat ke tempat perapian. "Bukankah yang kita campakkan ada 3 orang dan kita ikat?" Lalu mereka menjawab kepada raja, "Betul, Raja," kata raja. "Ada 4 orang berjalan-jalan bebas di tengah-tengah perapian dan tidak terbakar." Lalu berserulah Raja Nebukadnezar, "Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hamba anak Allah yang maha tinggi. Keluarlah, datanglah." Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari tempat perapian. Semua orang banyak menyaksikan apa yang terjadi pada mereka. Sehelai rambut pun mereka tidak terbakar, dan jubah yang mereka pakai tidak hangus dan bau terbakar. Semakin berserulah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego." Dan raja mereka telah mengutus malaikatnya dan melepaskan dari perapian dan tangan tuannya. Pada saat itu raja membuat surat perintah. Jika ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipotong-potong tubuhnya dan rumahnya dirobohkan. Kemudian Raja Nebukadnezar memberi kedudukan yang tertinggi kepada mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makna yang kita ambil dari cerita ini, satu, banyak orang yang imannya teguh akan diberi
berkati, dilindungi oleh Tuhan. 2. Janganlah kita tergoda oleh kedudukan atau jabatan, harta untuk meninggalkan